Jadi masalah perekonomiannya itu sebenarnya ini kan penduduk dari Sri Lanka itu 22 juta jiwa. Itu kan dan mereka tuh banyak mengantukkan perekonomiannya itu kepada sektor pariwisata sebelumnya. Jadi begitu terjadinya COVID kemarin ya kan tahun 2020 dan mereka tidak banyak mendapat pemasukan yang biasanya perekonomian mereka bergantung kepada pariwisata, kekurangan pemasukan itu pada satu sisi mereka tuh impor itu sangat tinggi terutama untuk misalkan pupuk, itu pupuk mereka sangat tinggi impor pupuknya. Jadi pada saat perekonomiannya diserang oleh COVID, pariwisata tempat bergantungnya itu lagi lemes ya kan, biaya impor mereka melonjak karena terjadi perang Ukraina Rusia. Akibatnya impor pangan mereka tuh melonjak, impor energi itu melonjak, dan impor pupuk yang paling besar itu untuk Sri Lanka itu melonjak, dan pemerintah caranya malah menghalangi stop impor pupuk tersebut. Pemerintah Sri Lanka tanpa mempersiapkan prasarananya lah di dalam negeri sesuai, akhirnya malah terjadi krisis pangan. Pangannya terjadi kelangkaan, energi kelangkaan, jadi emang yang terjadi sangat ruwet itu di Sri Lanka gitu. Dan bila kita lihat angka misalkan akhirnya mata uang mereka itu terjadi devaluasi atau pelemahan terhadap dolar rupiah itu sampai 30%. Jadi jatuh istilahnya. Dan padahal kita lihat transaksi berjalan atau current account itu defisit dari Sri Lanka itu tidak terlalu besar ya, cuma minus 1,3% GDP. Itu sekitar 1,3 miliar dolar gitu kan minusnya, ya kan. Tapi memang walaupun jumlahnya kecil tersebut karena debt service-nya sudah tidak sanggup mereka tanggulangi dan mereka mengalami gagal bayar, dan sekarang mereka meminta bantuan IMF, walaupun IMF sudah masuk tapi krisis politik yang terjadi sudah tidak dapat dibendung lagi gitu. Ya, Indonesia kan kalau tidak salah di dalam survei tersebut yang dilakukan oleh Bloomberg di peringkat ke-14 dari 15, dan dengan angka aslinya itu probability ya, peluang terjadinya resesi itu ada, walaupun katanya cuma 3% gitu kan, tetapi kan namanya peluang walaupun 1% aja itu juga berbahaya gitu kan. Harusnya kita harus kalau bisa ya 0% lah, jangan sampai ada peluang. Dan kenapa itu bisa terjadi? Ya karena mungkin para orang-orang atau pihak-pihak yang disurvei Bloomberg melihat Indonesia ya cukup rentan terhadap apa yang terjadi di banyak negara ya sekarang ini, gak cuma Sri Lanka ya, terjadinya food inflation, inflasi di sektor pangan dan inflasi di sektor energi. Itu Indonesia sebagai negara yang cukup tergantung pada impor pangan dan impor energi, ya kan, itu juga kemungkinan tidak akan bisa lepas dari situasi ekonomi dunia yang memberatkan seperti ini. Dan yang tadi saya sudah sempat tunjukkan sebuah grafik, itu grafik debt service ratio, itu adalah pembayaran utang pokok beserta bunganya yang dilakukan oleh suatu pemerintahan terhadap asing, ya kan, itu dibagikan dengan nilai ekspor atau pendapatan lain yang dari luar negeri. Dan tadi bisa kita lihat angka yang tadi saya sudah kirim gambarnya, itu ternyata pola pergerakan dari DSR-nya Sri Lanka dengan nilai dari DSR-nya Indonesia sebenarnya tidak jauh ya, Bang ya. Jadi ternyata kita lihat Sri Lanka debt service ratio-nya juga di kisaran 40-an% gitu kan. Indonesia juga di kisaran segitu. Kalau data terakhir di Indonesia sih menurut Indef sendiri katanya menurut sumbernya IMF. Kenapa dari IMF? Karena Bank Indonesia tidak memberikan angka DSR yang standar internasional lah. Nah, jadi kita harus nyari dari IMF dan Bank Dunia gitu. Nah, menurut Indef itu debt service ratio kita sekarang 41,4%. Jadi ya tidak jauh-jauh lah dari grafik yang saya kirim itu barusan, itu dari Bank Dunia, itu di angka 40%. Jadi ternyata berdasarkan kemampuan bayar, debt service itu kan sebenarnya kemampuan bayar bila dibandingkan dengan
penerimaan dari ekspor, devisa dan yang penerimaan dan yang lain-lain. Dan memang beban utang Indonesia kalau menurut fiskal, kalau berdasarkan angka fiskalnya sendiri yaitu di APBN, untuk bunganya saja kita 2022 ini membayar 405 triliun. Nah, jadi untuk selain bunga itu ada pokoknya itu. Jadi kan kita di surat utang itu juga ada pembayaran yang outstandingnya lah, atau yang pokoknya selain bunga itu sekitar 400 triliun juga. Jadi bila di total debt service kita di angka APBN itu ada 800 triliun. Jadi coba misalkan kita bandingkan dengan penerimaan ya, 800 triliun ini kita bandingkan dengan misalkan penerimaan pajak. Ternyata penerimaan pajak kita itu kan cuma 1.000, targetnya di APBN ini cuma 1.500-an triliun. Jadi artinya apa? Separuh dari penerimaan pajak itu akan lari habis untuk membiayai utang dan surat utang dan bunganya, ya kan? Dan itulah akibatnya kenapa sekarang ini APBN kita dalam hal penerbitan utang dan pembayaran utang dan pembayaran bunga itu sudah masuk dalam kondisi namanya defisit dari neraca keseimbangan primer. Jadi itu artinya kita harus berutang untuk membayar bunga utang gitu. Dan itu sudah ada ukurannya, diciptakan sendiri oleh pemerintah, oleh Kementerian Keuangan, sudah kita anut sudah belasan tahun, dan kita ini minus cukup besar, sekitar minus berapa ratus triliun gitu lah kira-kira. Tapi intinya kita sudah gali lubang gali lubang tutup jurang sebenarnya ini, gali lubang tutup jurang. Nah ini jadi memang kondisinya kita kalau dibilang ya peluang itu tetap ada walaupun cuma 3%, karena 1% peluang pun berbahaya gitu loh. Jadi kita harus sebisa mungkin untuk melakukan pencegahan lah, kalau bisa yang pengalaman-pengalaman buruk yang berulang gitu kan. Misalkan kita lihat di tahun 97, 98 ya kan, itu kalau kita lihat angka, saya punya datanya di situ debt service ratio kita tahun 97 itu 30%, Bang. Tahun 98 32%. Sementara sekarang 41%. Jadi artinya apa? Sebenarnya beban utang kita sekarang itu lebih berat loh dari tahun 97, 98. Kalau yang di current account kita ini kan, current account kita sedikit beruntung sekarang tahun 2022 karena angkanya memang positif. Walaupun positifnya sangat kecil, yaitu kita ada di angka 0,1% dari GDP di tahun 2022. Jadi sementara tahun 97, 98 itu kita current account kita itu minus 2,3% dari GDP. Jadi kita agak selamat nih dalam hal current account. Current account itu adalah tolok ukur nanti dalam hal kurs, kejatuhan kurs kita kan waktu itu sangat dalam kan, kita kan tahun 97 jatuh dari 2.000 naik ke 10.000 10.000 baru ke 16.000 ya kan. Nah itu karena current account kita itu dalam banget waktu itu, minus 2,3% dari GDP. Sementara kita beruntung saat ini current account kita berada di angka positif, walaupun bila kita lihat tren current account secara jangka panjang, maksudnya 8 kuartal terakhir sebelum sekarang, yaitu sejak 2020 awal sampai 2022 kuartal 1 ini 8 kuartal itu kecenderungannya itu menurun, Bang. Artinya apa? Artinya di kuartal 2 ini kemungkinan besar itu akan terjadi current account deficit minus karena kecenderungannya sudah turun dari kuartal sebelumnya. Kita cara bacanya gitu kalau makro eksternal. Jadi dia ini akan turun kecenderungannya, dan angka yang tadi plus itu 0,1% itu angka kuartal 1, artinya sampai bulan Maret. Ya kan? Jadi kalau sampai bulan Maret ini, itu kan sudah 3 bulan yang lalu ya, bulan Maret ya. Nah ini kan sekarang kan 3 bulan yang sekarang, ini kemungkinan negatif. Maka itulah kemarin rupiah kita memberikan kode dengan dia mengalami pelemahan. Kalau kemarin dilihat itu terjadi pelemahan, kurs rupiah betul sempat menyundul ya kan ke 15.000, itu kan artinya kondisi makro kita, eksternal kita, yaitu current account kita pasti sudah defisit itu sebenarnya. Nah, cuma angkanya belum muncul aja nih gitu. Jadi kalau kan pemerintah sering melembagakan debt to GDP ratio kita, itu artinya nilai keseluruhan utang
Jadi seluruh utang yang mau dibayar tahun ini, tahun depan, dan sampai nanti itu dijumlahin, dibagi dengan total ekonomi atau total GDP. Itu namanya debt to GDP ratio. Dan kalau angka debt to GDP ratio Indonesia ini sekarang di angka 40-an persen, 43%. Tadi Sri Lanka kan 118% ya. Jadi masih sepertiga lah kira-kira dari Sri Lanka masih aman. Tapi yang saya tunjukkan tadi, rasio itu tidak cuma rasio seluruh utang dibandingkan seluruh ekonomi, kan itu susah mengukurnya. Kan perekonomian bagaimana cara menguangkannya, ya kan itu kan ada tanah, ada benda, ada iya kan akan lebih real jika rasionya itu adalah perbandingan tadi DSR itu lebih real, artinya berapa yang utang yang kita bayar tahun ini, ya kan, namanya debt service. Pokoknya bunganya berapa, itu namanya debt service, dibagi dengan devisa kita dari ekspor atau dibagi dengan penerimaan pajak, kan itu lebih real, uangnya ada kan. Nah, jadi kita kalau menggunakan rasio itu, rasio di mana uangnya ada itu ternyata yang tadi dengan Sri Lanka itu kita juga kondisinya mirip loh sebenarnya. Kemampuan bayarnya, cuma Indonesia sekali lagi diuntungkan ya, kita masih memiliki cadangan devisa cukup banyak, ya kan. Kita masih ada cadangan devisa itu 130-an billion. Nah, itu kan kira-kira dibandingkan Sri Lanka ya, dibandingkan Sri Lanka kita 100 kali lipatnya lah. Kan tadi Sri Lanka cuma 1,3 billion. Ya kan, devisanya. Kalau kita 130 billion, tapi jangan salah, jumlah penduduk kita kan Sri Lanka juga cuma 22 juta, ya kan. Kalau kita kan 270 juta, jadi 13 kali lipatnya ya, gitu. Koefisien penduduknya ya berarti ya. Nah, betul. Jadi kita juga kembali kita harus berhati-hati, walaupun angka-angka rasio tadi debt to GDP ratio itu dibilang aman, masih 40%, tapi DSR kita itu berbahaya, yaitu debt service ratio. Karena apa? Karena menurut IMF sendiri, batas dari IMF dan Bank Dunia, batas aman DSR untuk negara dengan berpendapatan middle low, di bawah negara berkembang lah kayak Indonesia ini, itu standarnya DSR-nya maksimal 25%. Biar aman lah kira-kira menurut IMF kayak gitu. Debt service low dibagikan dengan, maksudnya angka DSR-nya jangan lebih dari 25%. Nah, kita kan tadi sudah angkanya ketahuan tuh. Ya, 40% ke atas ya. Jadi kita sudah melewati tuh threshold yang dibuat oleh IMF agar pembayaran utangnya aman. Kira-kira gitulah maksudnya. Debt Sustainability Framework namanya itu. Jadi yang pertama dari segi fiskal dulu ya di APBN, yang seperti yang tadi saya sampaikan Bang, bahwa kita harus melakukan revisi lagi terhadap APBN, segala macam pengeluaran spending untuk proyek-proyek yang kurang perlu, kurang penting, sebaiknya ditunda dulu sampai resesi ini berakhir. Artinya masih ada 1-2 tahun lagi lah. Nggak masalah lah IKN mau dibangun tahun 2024 gitu kan, kira-kira kayak gitulah. Kita tunda dulu barang 1-2 tahun, kita fokus nih menghadapi resesi, yaitu nanti alokasi untuk belanja sosial itu harus ditingkatkan dari yang pada sekarang ini. Yaitu misalkan yang pemberian subsidi langsung tunai itu penting sebenarnya. Yang kalau bisa nilainya 500.000 atau 1 juta rupiah per keluarga miskin se-Indonesia itu kan cuma berapa puluh juta gitu, itu dibuat itu gitu kira-kira anggarannya. Kemudian digunakan lagi pengeluaran untuk melakukan subsidi terhadap pupuk. Subsidi pupuk itu terus dipotong dari tahun ke tahun, Bang. Dan mengerikan situasinya di lapangan itu akhirnya masyarakat, petani tidak mendapatkan pupuk. Akibatnya terpaksa beli pupuk dengan harga pasar, dan harga pasar kan gila-gilaan mengikuti ya maksudnya senasib seperti petani Sri Lanka lah belinya lah, kira-kira kayak gitulah. Harganya tinggi gitu loh kira-kira. Tapi ya negara harus hadir di sini untuk memberikan pupuk itu kepada seluruh petani dengan harga subsidi. Itu akan membantu mengurangi gejolak di level petani. Dan yang ketiga juga pemerintah juga bisa mengeluarkan kebijakan dengan menaikkan gaji kelas pekerja itu di atas inflasi, di atas proyeksi inflasi. Setidaknya kan misalkan proyeksi inflasi tahun ini 5% atau 6%, harus naik segitulah kira-kira itu untuk alokasi kerja. Dan harus ada subsidi yang lain kepada yang belum bekerja gitu kan. Dan itu semua anggarannya harus ditingkatkan
di APBN. Itu yang pertama dari segi fiskal. Dari segi moneter ini yang kami lihat dari teman-teman analis ini suku bunga dari Bank Indonesia ini sepertinya perlu dinaikkan gitu. Istilahnya sudah tidak perlu lagi Bank Indonesia menjaga suku bunga tetap di level rendah 3,5% ini, ya kan. Dan kalau alasannya demi pertumbuhan ekonomi, sekarang mungkin sudah tidak lagi relevan. Jangankan ekonomi bertumbuh, sekarang ini kan orang-orang menghindari ekonomi ambruk gitu kan. Jadi bagaimana caranya supaya inflasi tidak menjadi momok tahun ini adalah Bank Sentral dapat menaikkan suku bunga dan kami usulkan suku bunga acuan dapat dinaikkan sebesar 0,5% gitu. Itu di dalam segi moneter gitu kan. Kemudian dalam poin-poin yang lain, misalkan dalam hal kebijakannya sendiri itu harus diperbaiki yang memiskinkan, seperti kebijakan dalam hal minyak goreng dan sawit ini. Ini Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan yang baru ini bila emang tidak bisa perform gitu kan, dikasih waktu aja beberapa minggu lagi kan sudah terlalu banyak masalah dia ini kan.